Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Hari ini kita sampai di kitab Ayub pasal 14 yang disampaikan oleh Pastor Hokip. Satu pembicaraan. Kita tahu ada 3 ronde dalam pembicaraan. Mengapa yang begitu panjang lebar? Apakah Ayub yang lebih suka banyak suara yang pembicaraan yang dibicarakan atau sahabatnya? Dalam 3 roda pembicaraan ini menyatakan akan keperluannya. Kita lihat di PowerPoint. Di pasal 14. Nama Ayub artinya Bapakku di mana atau ayahku di mana. Sesungguhnya dia dalam penderitaan, kesukaran dalam hidupnya. Dia di seluruh bertanya, di mana Bapa yang melindungi aku? Di mana yang mengitari aku? Bapa yang melindungiku di mana? Mengapa aku dalam penderitaan? Satu nama dalam hubungan. Dia bukan bertanya kepada pencipta. Dia bukan bertanya kepada langit yang tampak sifat manusia. Ini pandangan orang Cina terhadap langit. Ada langit, ada bumi, tetapi ada Allah. Nama Ayub ada Allah. Dalam kesulitan dia akan bertanya, Bapa yang melindungi aku di mana? Di manakah Bapa yang melindungi aku? Selanjutnya, kita hari ini masih di tengah-tengah, yaitu dalam 3 pembicaraan dalam ronde, dan di belakang masih ada pembicaraan beberapa kali, dan masih ada sahabat yang keempat akan muncul. Kemudian Ayub berbicara. Setelah ia berbicara, Allah muncul berbicara kepada Ayub. Kemudian baru sampai di pasal yang akhir, Allah memulihkan Ayub. Pasal 12 sampai 14 seperti mengalami satu proses yang sangat panjang dan membuat kita punya pandangan yang baru dalam kesulitan, dan bukan hanya sedengan tekanan tombol maka muncul pintu keamanan. Dan kita bisa membukanya, kemudian kita keluar. Dan proses ini harus dilalui. Dan proses ini terhadap orang yang menderita adalah satu pengujian. Sehingga apalagi juga Ayub harus belajar dalam pemberontakannya dan dalam pikirannya, dalam perdebatannya untuk fokus di dalam Allah. Maka akhirnya Allah muncul berbicara kepada Ayub. Agar segala kepahitan dalam Ayub bisa ditenangkan. Maka Allah bisa berbicara kepada Ayub. Memang ada bagian Allah bisa masuk. Dia bisa masuk, menyisip masuk, tetapi kita tidak bisa mendengar. Kita hanya mendengar kekacauan di dalam hati kita dan kegelisahan kita dan keputusasaan kita dan kekecewaan kita. Maka ada ini yang menggerakkan kita. Pusaran ini air yang membuat kita
kecewa. Dan ditambah lagi putaran air dari sahabatnya, kalau tanpa sahabatnya akan lebih cepat lagi akhir akan tenang. Tetapi tanpa sahabat-sahabat, tahukah apa yang akan bagaimana? Kita mengira kalau sahabatnya bisa berdiam, tidak bicara, Ayub bisa lebih baik, tetapi sesungguhnya bukan demikian. Sahabat-sahabat karib adalah yang juga sahabat yang sangat diperlukan. Mengerti akannya pada saat pembicaraan mereka, Ayub mengerti akan harga dirinya dan dia tahu mengapa harus hidup terus untuk hidup. Seperti dia membagikan hati sehingga dia bisa lebih lagi masuk meresapi, sehingga dia tidak dalam depresinya langsung terjatuh. Sesungguhnya ada sahabat itu berkat Tuhan kepada kita. Lebih lagi kalau sahabatnya mengerti akan isi hati kita, lebih lagi sangat berharga. Sesungguhnya saya membaca kitab Ayub, saya baru tahu kalau aku orang yang banyak bicara. Saya selalu mengira kita punya kebebasan dalam berbicara, apa yang ingin kita bicarakan kita katakan. Sesungguhnya dalam banyak penjaraan tidak bisa bertahan. Tetap ada juga menurut keinginannya ingin menolong seseorang, mengira bisa menolong orang itu. Sebenarnya dalam 3 putaran ini sampai pasal 11 dan 14, Ayub menjawab pembicaraan Zohar. Setiap perkataan sahabatnya, Ayub akan menjawab mereka. Dan di depan ayat 11, 12, 13, ayat 12 sampai dengan 14, Ayub terlebih dahulu menjawab sahabatnya. Kita pun tidak perlu bersusah hati, kita bisa menganggap Ayub dia orang yang meriah, penuh dengan kesemarakan, tidak dengan mengira kalau tanpa bicara maka hikmat di dunia itu akan hilang. Kamu adalah disang tetapi obatmu tidak bisa dimakan. Sesungguhnya kamu tidak bicara itu itu penyembuhan yang lebih baik. Bukan saling berebut untuk berbicara yang membangkitkan amarah. Sesungguhnya Ayub sudah tidak punya tenaga, tetapi kita bersyukur otaknya masih jelas. Dia tahu bagaimana menjawab sahabat-sahabatnya. Dia jelas mendengar, dia bisa membedakan. Hari ini kita lihat ketiga sahabat ini. Kita melihat ada Elifaz, ada Bildad dan Zophar. Sesungguhnya pikiran mereka ada pattern sendiri dan ada bingkai-bingkai dan ada caranya sendiri. Elifaz adalah orang yang menurut, yaitu seperti hukum ubur tabur tuai, orang jahat ada pembalasan. Demikian mengatakan Ayub ada berdosa, dan Bildad adalah dia orang yang mengutamakan
kelakuan atau perbuatan. Kalau Allah pasti akan adil dan benar. Orang jahat akan menghadapi balasan kejahatan. Siapa yang benar di mata Allah? So far, dia adalah seperti orang yang tidak bisa dibicarakan. Kalau kamu bicara sama dia seperti membentrok pada tembok. Dia merasa dia punya alasan sendiri bagaimana orang bisa membela perkara di hadapan orang, dan dia 12 yang dihadapi adalah akan binasa. Kita lihat so far dalam ketiga kalinya dia tidak lagi berbicara. Baginya pembicaraannya adalah antara hitam dan putih yang sangat jelas. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Sampai pokoknya pasti kamu punya kesalahan, dan nasib orang jahat ini, semua pikiran ini setiap orang pun ada. Seperti kita belajar matematika. Yang pertama kita pelajari hal yang sangat mudah, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita seumur hidup kita 1 tambah 1 adalah 2. Rupanya dalam matematika banyak sekali perubahan semakin kita mempelajari jurus matematika yang lebih tinggi. Konsep rumusnya tidak semudah kita yang pikirkan, dan para ilmuwan pun akan menggulingkan para penelitian yang lama. Kalau kita hanya bertahan pada bingkai yang lama, maka penemuan atau ilmuwan tidak akan berkembang. Seperti ada pepatah, aku makan garam lebih banyak daripada makan nasi. Maka kalau dalam keadaan dunia akan berubah, kita harus punya pikiran yang terbuka, dan juga Allah menciptakan dunia ini layak untuk kita mencarinya, menjelajahinya. Dan juga di sini ada proses yang kita harus bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mengerti sampai di sini, tetapi bukan berarti saya seumur hidup hanya berhenti sampai di sini. Pada saat serangan datang, serang baru atau penelitian yang baru, kita harus terus untuk memikirkan, dan juga kita harus perlu Allah untuk terus memberi petunjuk sehingga hidup terus semakin naik dan terus berubah. Dan ketiga sahabat-sahabatnya ini, mereka adalah sahabat karib. Mereka punya pengalaman hidup. Mereka membawakan hikmat yang kuno menghadapi Ayub yang sekarang. Masalah Ayub yang sekarang. Tetapi mereka tidak tahu yang pengetahuan mereka atau penalan mereka, semuanya itu dalam serangan Ayub akan membuat Ayub akan semakin rapuh. Bingkai-bingkai ini di dalam keadaan Ayub tidak bisa dipakai. Pada saat saya berbicara demikian, bukan berarti ada di antara ketiga sahabat karibnya itu, tetapi saya pun ada di antara ketiga orang ini, salah satu. Mungkin kita pun mudah untuk berdiri di posisi yang salah, seperti kita berhadapan dengan Ayub, dan kita berbicara dengan Ayub, pasti kita adalah lawan dari Ayub, dan yang kita memberi serangan dia pun akan melawan. Dan jangan orang dalam penderitaan akan seperti Ayub akan adalah orang benar. Bukan karena kamu menderita kamu menjadi orang benar. Ada kalanya banyak orang menderita, seperti ketiga sahabat karibnya itu, hal yang seharusnya ia hadapi. Bukan karena kamu bilang aku merasa benar itu ada.
kita tidak seperti Ayub yang saleh dan jujur. Dalam membaca kitab Ayub, kita sangat perlu Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk bisa membedakan. Dan jangan berdiri di posisi yang salah. Kalau kamu merasa berdiri di posisi yang tepat, kamu jangan berdiri dengan tegas, dengan tegak. Kalau orang terlalu tegas akan seperti shofar, membuat bingkai-bingkai, hukum bingkai-bingkai sendiri. Kita melihat keselamatan penyelaman Yesus, dia yang bagaimana sebagai penebus. Pada saat Yesus lewat, di kitab Yohanes 9 mengatakan, pada Yesus melihat ada orang yang buta, dan para muridnya bertanya kepada Yesus, orang ini, apakah dia sejak lahir, siapa yang berdosa, apakah itu dosa dari ayah ibunya? Pada saat kita membaca kitab Yohanes, kita tahu akan cerita ini, dan masalah dari muridnya, rupanya latar belakangnya itu menyatakan mewakili pikiran dari shofar. Kalau bukan dia karena dia berdosa, menurut pembicaraan shofar, pasti orang tuanya yang berdosa sehingga melahirkan anak yang buta. Atau dalam pembicaraan Bildad, dia orang ini buta karena itu adalah dosa, atau itu karena hukum karma. Dari ketiga pemikiran ketiga sahabatnya ini, atau dalam pengajaran Yahudisme, tidak ada ruangan yang baru. Yesus yang datang mengubah segalanya. Dan bagi kita pun tidak bisa berkata perkataan Yesus, bukan dia yang berdosa dan juga bukan karena ayah dan ibunya berdosa, tetapi pada dirinya akan menyatakan perbuatan Allah. Dan kita melihat pada saat kita memiliki bingkai hidup, perkataan kita pun akan sulit ditundukkan. Kita sulit punya pikiran yang lain. Sesungguhnya kita dalam segala hal, perkara atau masalah diri sendiri, kita pun tidak bisa melihat ke depan. Kita bisa melihat ke depan tetapi tidak bisa melihat ke belakang. Kita tahu hari ini tetapi kita tidak tahu hari esok, dan kita tidak tahu minggu depan apa yang akan bagaimana, dan minggu berikutnya. Saya tahu satu keluarga, sebab pembagian kamar menimbulkan banyak perkara, sebab anak-anak mereka sudah besar, sekitar 1-2 tahun. Putrinya mau menikah, masalah diselesaikan. Sebelum perkara ini terjadi, ibunya berpikir bagaimana membagikan ruang tamu dibagi untuk menyelesaikan perkara. Agar putrinya bisa tidur di ruang tamu, tetapi pada saat ada tamu datang bisa melihat rumahnya rapi. Itu pikiran dalam 2 tahun yang kemarin. Pada saat putrinya menikah, hal ini mudah diselesaikan, seperti bayang-bayang. Banyak hal yang di depan kita bisa menjadi sandungan bagi kita. Siapa yang tahu akan hari esok? Iya, hanya Allah yang bisa melihat, benar? Jadi kita harus percaya kepada Allah. Kesulitan yang di depan mata, kita harus tetap percaya kepada Allah. Ada kalanya kita merasa kesusahan yang sangat besar, sulit untuk diselesaikan.
Tetapi Allah saat ia mengulurkan tangan bermacam syarat, segala perkara akan selesai. Ada karanya kita banyak pikir, kita banyak kekhawatiran, tidak tahu bulan depan apakah dapat gaji, tidak tahu keadaan Hong Kong apakah akan terus merosot. Ini pikiran manusia. Kita harus banyak lagi mendekat kepada Allah dan percaya kepadanya, sebab hanya Dialah pintu keamanan dibuka dan Ayub bagaimana bisa berjalan keluar. Di dalam di sini Ayub tidak bisa berpikir sebab seluruh tubuhnya dagingnya telah rusak. Segala kebahagiaannya telah hilang dan merasa seumur hidupnya seperti sangatlah pahit dan pendek. Dia telah mendekat pada kematian. Dia tidak tahu lagi bagaimana untuk terus bertahan. Tetapi Ayub salah satu kitab dan juga firman Allah. Ada Allah. Allah terus berfirman kepada kita. Mari kita lihat. Sesungguhnya Ayub berjalan dalam pengalaman hidupnya, proses hidupnya. Kalau tanpa proses yang panjang kita tidak bisa melewati. Padahal banyak hal terjadi di pasal yang kedua. Walaupun Ayub berkata, yang memberi itu Tuhan, yang mengambil itu Tuhan. Sesungguhnya dia tidak bisa mengutarakan serangan yang dia hadapi. Rasa sakit dalam satu hati sanubarinya. Dia mengutarakan hari kelahirannya. Di tahap yang ketiga, penuh dengan kegelisahan. Kita sampai di pasal ke-6, merasa Allah tanpa alasan menekan dia dan berkata kepada sahabatnya, ya, kalian membuat aku kecewa, dan hidupnya merasa pahit dan pendek. Dan pada saat kegelisahan ini tersebar, maka dia jatuh dalam desperasi dan putus asa. Pertama, dia tidak bisa membela diri ke perkaranya di hadapan Yang Maha Kuasa. Dia selalu merasa Allah menghalangi dia dan melihat dia, bahkan melihat dia merasa tidak harapan untuk membela perkaranya. Pada saat kita membaca kitab Ayub, dia satu seperti ingin berhakiman Allah, sahabatnya seperti para pendakwa, merasa mereka hal yang nyata atau benar, tetapi yang dikatakan bukan sesungguhnya Ayub. Malah sebaliknya, pikiran mereka yang ia katakan, yaitu mengatakan orang lain, tetapi sesungguhnya mengatakan diri sendiri. Pepatah orang Hong Kong mengatakan orang lain, tetapi mengatakan diri sendiri, yaitu keluh kesah, yaitu mengatakan orang lain, tetapi sesungguhnya menyatakan pikiran diri sendiri. Belum lagi tahap kelima dan keempat. Setelah dia masuk dalam depresi, dia juga masuk dalam kegentaran. Dia merasa setiap hari Allah menakut-nakuti dia. Ini adalah salah satu pintu keluar yang harus dia atasi. Dilihat sendiri surat itu. Sampai akhirnya dia sangat berharap bisa melihat Allah, keinginannya
agar bisa melihat Allah. Kita melihat Ayub kembali bangkit. Kepada orang yang merasa dirinya benar, dia punya iman untuk membela bahwa dirinya benar. Ini sampai puncak dari Ayub di pasal 19. Dia banmong setelah mati bisa bertemu dengan Tuhan penebus. Ini dari di dalam perjanjian lama di antara manusia dan Allah tidak ada pengentara atau orang penengah yang berbicara kepada Ayub. Maka Ayub perlahan percayanya mulai timbul. Dia berkata, aku tahu juru selamatku hidup. Walaupun aku di dalam lembah kekelaman, tapi dia akan menolongku. Pada saat aku tidak bisa percaya, tetapi pengantaraku akan berbicara bagiku. Dalam bahasa Ibrani, Koel. Seperti kitab Rut. Pada saat kerabatnya menebus kembali tanya, dan penebus ini adalah orang penebusnya. Ayat 14. Pasal 14. Seperti berjalan dalam perjalanan yang panjang, tapi kita melihat tanda arah kita berjalan di mana. Bukan seperti kita jalan yang baru, kita lupa jalan yang lama, tidak tahu berjalan pada jalan yang mana. Dengan tema harapan bagi orang yang hampir binasa. Tidak ada orang yang mati melihat dunia orang mati itu gimana. Tetapi hikmat Allah sampai pada pinggir batasan ini. Dia tahu dirinya sendiri akan mati. Dia mulai merenungkan keadaan alam kematian. Kita lihat di poin yang pertama ayat 1 sampai dengan 6. Hidup manusia itu sementara. Kita mohon Tuhan untuk berbelas kasihan Dia dan melepaskan aku. Ayat pertama, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Manusia yang dilahirkan dari perempuan, Ayub tidak berkata hanya dirinya sendiri, tetapi seluruh manusia di bumi lahir dari seorang perempuan. Hidup manusia demikian umur singkat, penderitaan yang banyak, penuh dengan kegelisahan. Jadi kita semua orang dibungkus bersama dengan Ayub. Umur hidup itu singkat, penuh dengan kegelisahan, seperti kembang, maka cepat akan layu, seperti bayang-bayang, hilang lenyap, tak dapat bertahan. Kita sekarang tahu zaman media, kita banyak melihat YouTube atau video, semua itu akan pun seperti bayang-bayang. Hidup manusia seperti drama, maka akan cepat berlalu. Maka di ayat 3 dia bertanya kepada Allah, masa engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu? Dan mengapa orang seperti ini, apakah menghadapkan kepadamu untuk diadili? Di dalam tempat ini bagaimana dapatkah mendapatkan yang tahir dari yang najis? Di dalam dunia manusia, bagaimana kamu dapat mencarikan orang yang benar? Bumi begitu najis,
manusia salah satu dari yang di bumi ini, bagaimana Tuhan Engkau meneliti aku? Bukankah Engkau ingin mencari orang yang benar di atas bumi yang najis ini? Jadi kita melihat Ayub adalah orang yang benar. Sebab tanah atau bumi tidak akan menjadikan yang tahir. Manusia terus berbuat kejahatan. Kemudian Ayub bertanya bahwa hari-hari hidupnya manusia itu sudah pasti. Air bah di zaman Nuh, Allah mempersingkat umur manusia. Dulu manusia bisa hidup ratusan tahun. Setelah zaman air bah, umur manusia paling panjang 120 tahun. Semua sudah dipastikan agar jangan sampai kejahatan terus menjalar. Bukan hanya matahari yang sudah dipastikan, kamu dan aku setiap hari juga sudah dipastikan. Ayub merasa sudah hampir dapat pada batasnya, dan dia membuat satu permohonan di ayat ke-6. Hendaklah agar jangan engkau alih pandangan kepadanya, alihkan pandangan. Dia merasa pandangan Allah itu sangatlah keras dan seperti sangat menekan. Agar orang setelah bekerja berat dia bisa beristirahat. Manusia begitu sibuk seperti orang yang bekerja tanpa libur. Yang dia rindukan malam bisa istirahat. Itu keadaan Ayub. Beri aku istirahat, jangan lagi kau melihat aku. Di bumi yang najis tidak bisa memunculkan orang yang benar. Mengapa kamu dengan aku sampai menapas pun aku sulit? Di poin yang kedua, manusia pasti akan mati. Bagi pohon masih ada harapan. Ini dalam bahasa Inggris, there hope of tree. Pohon masih ada harapan. Apabila kamu lihat kayu itu ditebang, ia sepertinya mati, tetapi kalau masih ada embun atau air, dia akan kembali bertunas kembali dan tumbuh kembali. Kayu pohon seperti harapan bagi manusia. Pohon yang ditebang, dia akan bertunas kembali. Manusia punya perkumpulannya sendiri. Pohon menyatakan yang harapan yang terus bertumbuh. Di ayat ke-8, walaupun akarnya sudah tua dalam tanah dan tunggulnya mati, tetapi dia tetap punya harapan untuk hidup. Tetapi kalau manusia akan mati, dia tidak berdaya, dia akan binasa. Manusia bukanlah pohon. Pada saat manusia dia tidak ada apa-apa. Kalau dia akan pergi kemana? Seperti air menguap dari dalam tasik. Manusia terbaring, dia tidak berdaya. Langit sudah tidak, maka tidak bisa melihat hari esok. Dan manusia berbaring tidak akan bangkit lagi, dan juga tidak akan terbangun dari tidurnya. Dia merasa dari pohon lebih lagi kering dan sudah sampai pada akhirnya. Manusia tanpa titik akhirnya yang tidak terbangun lagi. Ini
konsep dari Ayub. Manusia mati seperti nyala api yang padam. Manusia mati, apapun sudah tidak ada lagi. Bagi orang yang tidak percaya Yesus, disinilah tanda koma bagi kehidupan mereka. Tetapi kita tahu bahwa kematian akan masuk dalam proses hidup kembali. Bagi Ayub, hal ini tidak bisa seluruhnya ditangkap. Ya, Yesus bukan hanya mati bagi kita, dan juga Dia hidup bagi kita. Bagi semua manusia membuka pintu keamanan. Pada saat pintu dibuka, kamu bisa keluar. Jadi kita tidak perlu takut akan kematian. Tetapi Ayub, dia belum melihat pintu ini. Dia melihat segala kematian adalah kebinasaan. Di poin yang ketiga, satu perubahan 13-22. Kiranya Engkau menyembuhkan aku di dalam dunia orang mati. Sebelumnya dikatakan orang mati dia tertidur tidak terbangun lagi. Di sini suatu hari langit akan berubah, semua ciptaan akan berubah, manusia tidak akan bangun kembali. Tidak ada orang yang bisa membangunkan dia. Tetapi ayat 13 sampai dengan 15, penderita Ayub, dia mulai merasakan sesuatu. Ayub sangatlah lihai. Di dalam keputusasaannya, dia ada harapan. Harapannya ada kepada Allah. Katanya, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut. Dia bukan seluruhnya mati. Engkau tahu, Tuhan, Engkau menyembunyikan aku di mana? Di tempat yang dalam sampai surut murka-Mu. Pada suatu hari, kiranya Engkau mengingatkan aku pula. Rupanya manusia mati, Allah masih mengingatkannya. Ini bukan pengajaran dalam satu atau ajaran keagamaan, tapi ini seperti doa dari Ayub. Permohonan Allah yang tersembunyi, kiranya Engkau menyembunyikan aku di tempat yang dalam. Pada saat Engkau melindungi aku, pada waktunya tiba Engkau akan mengingatkan aku pula. Ayat 14, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup kembali? Maka aku akan menaruh hari-hari selama hari pergumulanku sampai tiba giliranku, sampai hari kelepasanku. Artinya tanpa nyawa dalam pergumulan. Setelah pergumulan, pada saat aku dilepas, pada saat aku diingatkan, ya aku mendapatkan kebebasan. Ayub masih tetap berdoa di sini. Ayat 13 dikatakan kiranya Engkau. Ini bukan pengajaran yang biasa, ini adalah doa. Di dalam keputusasaan, agar diri jangan terus putus asa. Ini adalah doa dari Ayub, ayat ke-15. Maka Engkau akan memanggilku dan aku pun menyahut. Engkau akan merindukan kepada perbuatan tanganmu. Panggillah aku. Pada saat itu panggillah aku. Kalau dalam keadaan dalam pengadilan, kamu panggil aku menghadap pengadilan. Beri aku kesempatan untuk membela perkaraku. Engkau adalah Allah yang menciptakan. Engkau adalah Tuhan yang menciptakanku.
Allah demikian merenungkan, engkau pasti akan merindukan, sebab aku denganmu ada hubungan, sebab engkau tidak menganggap aku sampah yang disingkirkan. Dan bukan hidupku seperti api yang padam selamanya. Engkau akan rindu kepadaku, sebab aku adalah perbuatan tanganmu, seperti seorang ayah ibu yang merindukan anak-anaknya. Ini harapan dalam hubungan. Pada waktu itu belum ada tentang hidup kembali. Dia sangat mengasihi Allah. Dia tahu seumurnya tidak akan binasa dengan sia-sia. Kita lihat seterusnya. Lihat, engkau menghitung langkahku. Kamu memperhatikan, adakah aku berjalan yang salah. Engkau dengan teliti meneliti aku. Engkau tidak akan memperhatikan dosa-dosaku. Ini perasaan Ayub kepada Allah dan juga dengan banyak orang. Dia seperti polisi yang menilang, yang di polisi lalu lintas yang memberi tilang, atau manusia merasa Allah itu sebagai hakim. Waktu pertumbuhan saya merasa terhadap Allah juga demikian, sangat takut berbuat salah, sangat takut dihakimi oleh Allah, maka harus sungguh-sungguh mengaku dosa, setiap hari mengaku, tetapi di dalam tidak ada merasa tenang. Sebab dengan Allah tidak ada hubungan dalam kasih. Hanya seperti hubungan selalu diawasi. Renung Ayub terhadap Allah demikian. Setiap hari dalam penderitaan demikian, setiap Allah selalu memperhatikannya. Dan di poin yang berikutnya, Ayub bukan dia tidak doanya mendadak keluar, tetapi dia melihat keadaan yang pengalaman atau keadaan sekarang, dia terus di situ berkeluh kesah. Engkau tetap menghancurkan harapan manusia. Hanya sedikit harapan pun telah engkau hancurkan. Kita sampai di sini hari ini. Ayub seperti sangat menderita. Dia hampir sampai pada titik kematian, tetapi dia mulai melihat di belakangnya adalah dunia orang mati. Kita tahu bahwa hidup di dalam tangan Tuhan, kematian juga di dalam tangan Tuhan. Tiada orang yang tahu kapan dia akan mati. Tidak ada tahu bahwa seseorang bagaimana dia mati. Semua itu adalah haknya Tuhan, dan di sini adalah satu rahasia. Dan juga di latar belakang kematian ini, yaitu dunia orang mati. Apa yang Allah kerjakan, tiada orang yang tahu. Tetapi Ayub, dalam doa Ayub, dia sangat merasakan, Allah, engkau akan menyembunyikan aku. Engkau akan menyimpan aku. Suatu saatnya tiba, engkau akan mengingatkan aku, melepaskan aku. Engkau panggil aku, pasti akan menjawab engkau. Sesungguhnya pada Ayub belum terpikir akan hidup bangkit kembali dari kematian, tetapi dia telah sangat berusaha. Pada saat kalau kita dalam penderitaan yang sangat berat, merasakan
perasaan Ayub, maka kita akan mendapatkan penghiburan. Allah akan melihat sebab ada Allah. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sebab Allah memberikan harapan dan kebaikan bagi kita. Dia Allah yang baik. Haleluya.
Tuhan, Engkau adalah harapan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau ada di dalam hidup kami. Tuhan, kami menyambut Engkau. Kami menyambut Engkau di dalam hidup kami, agar kami mengalami Engkau, agar kami melihat Engkau. Tuhan, Engkau selalu ada di dalam kesusahan, di dalam kehidupan kami, di setiap yang kami alami setiap tahap. Tuhan, Engkau hadir. Tuhan, Engkau ada. Saudara semua, mari kita bersama di hadapan Allah. Pada saat kita kembali di dalam kitab Ayub, kita pun bertanya kepada diri sendiri, Tuhan, Engkau di mana dalam hidup kami? Pada saat kita di dalam hidup Ayub, kita melihat dia terus bertanya Allah, Engkau di mana? Allah di dalam hidup kita adalah bagaimana, Dia Allah yang bagaimana. Kita bersama di hadapan Tuhan bertanya, sesungguhnya Allah di dalam hidup kita, Dia Allah yang bagaimana. Kita saling berbagi. Sekarang di saat ini, dalam keadaanmu yang kamu lihat, Allah Dia yang Allah Tuhan yang bagaimana. Mungkin pandanganmu sama seperti Ayub masa itu. Allah Dia yang menghakimi. Dia Allah dalam kesusahan. Dia Allah yang akan datang. Dia Allah yang baik, atau Allah yang hanya duduk dan melihat kita. Kita saling berbagi saat ini di dalam keadaanmu. Pada saat kamu dalam kesusahan atau dalam menghadapi beban berat, merasa hidup singkat, tak ada harapan, kita saling berbagi, kita sharing. Kita saling berdoa, mohon Tuhan untuk membuka mata kita di dalam pohon kehidupan kita, melihat Allah kita. Sesungguhnya Dia Allah yang bagaimana, Allah yang mengatasi segala harapan, Allah yang menemani kita. Kita saling berdoa agar hidup kita
terbuka, dan juga kita bisa melihat Allah kita, Dia Allah yang bagaimana, dan saling berdoa untuk dan juga mohon Tuhan untuk melepaskan segala kelemahan kita. Sungguh kita tidak berdaya. Ya Allahku, Engkau Allah yang baik, walaupun seperti Ayub. Dia merasa hidup sangat singkat, lebih baik perasaan seperti mati daripada hidup. Mungkin di antara kita saudara-saudari mengalami kesulitan yang besar, bahkan sangat menderita, tidak tahu bagaimana untuk terus hidup, tetapi Engkau Allah berfirman kepada kami, kematian untuk masuk dalam kebangkitan, proses untuk masuk dalam kebangkitan. Yesus di atas salib menanggung segala dosa-dosa kita, dan juga Dia bangkit kembali dari kematian, dan semua kita raih iman seperti Ayub. Di dalam kesulitan, dalam penderitaan, masih sedikit harapan, yaitu di ayat 13. Kiranya Engkau menyembunyikan aku dalam dunia orang yang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia, sekiranya aku mati sehingga menanti sampai aku mendapatkan kelepasan. Kita bersama berdoa di dalam titik kerendahan kita, dari kesusahan penderitaan kita berdoa, saling berdoa. Tuhan, kiranya Engkau menyembunyikan aku menyembunyikan aku di tempat-Mu yang dalam, di hiding place, sebab Engkau melindungi aku sampai murka-Mu surut. Engkau akan kami menanti Engkau pada saat waktu yang Engkau tetapkan bagi kami. Engkau akan mengingatkan kami kembali. Kita di hadapan Allah punya pengharapan. Ya Tuhan, hanya Engkau, satu-satunya hanya Engkau. Engkaulah keselamatan bagi kami. Engkaulah harapan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami, sebab kami adalah ciptaan Engkau. Engkau pasti akan menuntun kami. Kasih-Mu tidak akan meninggalkan kami. Yesus, kami berharap kepada Engkau. Kami menanti Engkau. Kita masuk di dalam roh. Saat ini kita pejamkan mata. Apapun yang sedang kamu hadapi, saya mengundang kami bisa pejamkan mata, masuk di dalam roh. Tuhan, hadirat-Mu hadir, Roh Kudus. Engkau masuk di dalam hidup kami. Kiranya Engkau
menyembunyikan aku dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka surut-Mu. Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, biar kami memandang di dalam Engkau. Walaupun hidup kami tidak sepahit Ayub, tetapi Tuhan, sedikit banyaknya kami punya masalah, kami punya kegelisahan sendiri. Tetapi Tuhan, hari ini kami berkata kepada Engkau, kiranya Engkau menyelamatkan kami. Tuhan, pada saat kami lemah, tak berdaya, hanya Engkau. Kiranya Engkau menyembunyikan kami di dalam Engkau. Tuhan, Engkaulah tempat yang sangat dalam bagi kami. Kami memandang kepada Engkau. Tuhan, penuhilah hati kami. Hati kami sangatlah kering. Tuhan, Ayub percaya kepada Engkau. Ayub sangat percaya kepada Engkau. Tuhan, kami punya iman yang demikian. Masuk. Berlindung di bawah pelindungan Allah. Sembunyilah di bawah kepaknya. Segala angin badai tidak akan tertimpa pada kehidupan kita. Tuhan, kami berpegang teguh percaya kepada Engkau. I will trust in you. Nyanyikan mas dalam hati kita. Dengan iman kita nyanyikan. I will trust in you. Seperti Ayub, kami trust in you, kami percaya kepada Engkau. Kami tidak percaya kepada apa yang dikatakan sahabat kami, tetapi kami percaya kepada Engkau. Engkau Allah yang dapat dipercaya. I will trust in you. I will trust in you. Tambahkan iman kami.
menyanyikan lagu ini kepada Tuhan walau apapun yang dihadapi di tahun 2024. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami tetap teguh percaya kepada Engkau. Kiranya Engkau Yesus, hanya Engkau yang menyembunyikan kami. Tuhan, Engkau memanggil kami menjawab. Dan juga di hari-hari perperangan kami, pada saat hari kami dilepaskan tiba, kita mengundang berdoa untuk gereja kita. Dan di tahun 2020 saya membuat satu berdoa profetik, baik gereja maupun dunia akan banyak menghadapi peperangan. Kita di dalam roh berdoa untuk dunia, untuk gereja kita bersama. Mohon Tuhan dunia dan gerejanya disembunyikan di dalam lindungannya. Haleluya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, making darkness, my love, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Kita berada di bawah kepaknya Tuhan. Setiap doa Allah mengingatkan, apapun yang sedang kamu hadapi, baik itu kesusahan atau apapun, di dalam kasih Tuhan Yesus, kasih karunia-Nya menaungimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dalam menghadapi segala peperangan. Kamu pasti dengan mengandalkan Tuhan, kamu akan mendapatkan kemenangan besar. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Di dalam dunia kegelapan ini, kamu akan menjadi bejana terang yang bagi Tuhan. Engkau akan menolong orang-orang yang menderita, orang yang miskin. Di mana kamu berada, di situ ada kehidupan. Di mana kamu berada, di situ ada iman. Di mana kamu berada, di situ ada harapan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.